Ya, kita memasuki nomor 9. Nomor yang 9 katanya suka bermain-main logikanya dituntut besar ya. Baik, katanya N sama dengan 2 faktorial dikali 3 faktorial sampai dengan dikali 200 faktorial. Ya, keterangan tentang faktorial ada di sini, yaitu perkalian bilangan berurut. Tanda seru ini menandakan berarti 1 kali 2 kali 3. Ini dibaca faktorial ya, 3 faktorial. Jadi hasilnya adalah 6. Kan gitu ya. Ini hintnya ya. Nah, masalahnya adalah kalau dicopot salah satu ya, faktorial dari sini, maka hasil kali sisa dari perkalian ini akan membentuk bilangan kuadrat sempurna. Ya. Nah, kan gitu ya. Kemudian pertanyaannya tentukan nilai-nilai K yang mungkin dan jumlahnya berapa kalau dijumlahin semuanya, kan begitu. Ini kan nggak mungkin ya nulis faktorial sampai 200 buah dicopot satu-satu ngebuktiin. How? Mari kita lihat analisisnya. Ya, ini kita ambil sampel 2 faktorial sampai 4 lah ya. 3 faktorial, 4 faktorial. Nah, ini kalau misalkan 3 bilangan ini kalau dicopot lah 2 faktorial, ini kan jadinya 3 faktorial dikali dengan 4 faktorial kan jadinya bilangan kuadrat sempurna kan. Nampak nih bentuknya nih ha. 1, 2, 3 dan 4 ini sendiri kan kuadrat sempurna. Itu ya. Itu kalau 3 bilangan. Kalau 200 bilangan gimana ser kan gitu ya. Nah, kita analisa dulu ya. Nah, ini kan faktorial ini kan ada memuat bilangan prima. Kita lihat dari 200 atau 101. 101 kenapa 101? Karena kan 101 bilangan prima ya. Sampai ke 200 berarti kan akan ada berulang kali sampai 100 ya. Yang 1 sampai 200 ya. Nah, nanti kalau yang ke bawah 2 sampai 100 banyaknya 99 kan gitu ya. Kita start dari 101 sampai 200. Artinya apa? Ini kalau dicopot 1 ya. Dia udah pastilah prima nggak bisa diakarkan kan gitu ya. Ini 101 sampai ke 200. Berarti satu pun tidak ada yang bisa kita copot. Ya, nggak bisa dihilangkan karena ada primanya di situ kan gitu ya. Jadi nggak bisa kita copot. Itu 101 ya. Nah, kemudian di level di bawah 100 itu kan ada yang namanya 99 ya, bilangan ganjil, include juga bilangan prima ya, bilangan prima. Nah, ini juga demikian, kita lihat kan ada yang tidak berkelipatan. Misalnya 97, ini sampai 100 ya ngomongnya. Tadi udah beres, 101 sampai 200 udah nggak usah kita bicarain. Kan gitu ya, nggak ada yang bisa kita copot. Nah, sekarang bagaimana? Nah, 101 ini kan ada juga yang cuma satu kelipatannya kalau sampai 100. 53 itu kan kalau kali 2 udah 100 lebih. Berarti kita mundur lagi. 47 ya. 47 mulai bisa ya kan. 47 ada 94 ya kan. Nah, sebenarnya dari 47 kita bisa ambil. Ya, tetapi ambil kesimpulannya yang mulai dia ada 2, 41 kan sampai ke 82 ya, kalau dia 100 faktorial. Masih bisa dikuadratkan. Salah satu ini bisa kita ambil kan gitu ya. Nah, tetapi ya kan kita nanti punya problem di bilangan prima yang hanya satu kan gitu ya. Nah, kenapa 41 sampai 100 itu kan banyaknya juga genap ya. Ya, 53 sampai 100 juga banyak genap. Tidak bisa jadi tutupin. Pak J bikinkan 41 ini kemungkinan kalaupun dia dicopot di bilangan yang lain, dia kan ada 41 kali 2. Jadi 41-nya dikali 41-nya, ya kan, bisa diakarkan logika sementara. Lalu duanya mungkin kan bisa dikawinkan dengan bilangan yang lain, misalkan 8 ya, 16 kan gitu ya. Nah, jadi bisa diakarkan. Nah, selanjutnya, kalau kita mundur terus, ya, ke 31, 31 kan kelipatannya 3, ganjil lagi. 31 sampai 100, 31 kali 3 itu kan 99. Di dalam 100 faktorial itu ada 3. Kalau diakarin, ya kan, jadinya ganjil juga kan gitu ya. Nah, ini insidennya sampai dengan 29.
ya. Nah, karena kita butuh yang dia kelipatan 3 dan 4 kan gitu. Oke. Jadi kesimpulannya faktorial K ini yang bisa kita copot ya kan adalah dari 2 sampai 29 faktorial. Kemudian kita ingat itu kalau kita lihat dari pertama sampai akhir dari 2 faktorial itu kan yang banyaknya ganjil adalah bilangan genap. Ya. Yang banyak ganjil adalah bilangan genap. Bilangan ganjil, ya kan? Bilangan ganjil. Tapi bayangkan di awalnya 2, di akhirnya 200. Bayangkan kalau ini 2 dicopot, 4 dicopot, 6 dicopot, ini kan semua akan menjadi bilangan faktorial ganjil yang berkuadrat semuanya. Nah, jadi yang enak itu kan kita ambil karena ini 2 sampai ujung genap, kita angkat yang genap-genap. Nah, gitu ya. Nah, kenapa ini sampai 16? Ya, lagi-lagi tadi faktornya adalah yang perlu. Begitu 16, 17 start. Mulai primanya. Nah, 17 ke 18 mau nggak mau lengket. Ya, 17 faktorial ke 18. Lalu muncul 19 faktorial. Ya kan? Makanya paling aman kita arrange dari 2 sampai 16. Ya, karena di situ faktornya ada 7 di bawahnya, ada 3, ada 5, masih ada 2 kelipatannya. Ya, 3 dengan 9, ya, 7, ya 3 ada 6, ada 9 ya, kelipatan 3-nya ada 7, ada 14. Ya, 5 ada 10, ada 15. Nah, ini 3 semua. Nah, sekarang kita coba lihat how to see that, kan begitu ya. Nah, ini ya kita ambil misalnya tadi antara 2, 4, 6 dari bilangan genap yang kita copot, ya bilangan terakhir dari faktorial bilangan genap, kalau kita kalikan, kan perkalian semua ya, makanya kalikan. Gitu. Nah, bisa nggak diakarin, kan gitu ya. Kita tes dari 2 kali 4. Ya, 2 kali 4 ini kan 2 kali 1 dan 2 kali 2. Kita faktorkan 2 pangkat 2. Seandainya 2 faktorial kita keluarkan, maka ini bisa diakarkan. Ya, 2 pangkat 2 berarti akarnya adalah 2. Oke, mantap. Lanjutnya mister, kan gitu ya. Nah, kalau sampai 6, kan gitu ya, sampai 6. Nah, ini kita bayangkan nyusunnya. 2 pangkat 3. Oke lah, kalau kita keluarkan 3 faktorialnya. Ini kan 2 pangkat 3 kalau diakarkan jadinya akar 2. Sisa di dalam, ya. 2 akar 2. Berarti tidak menjadi kuadrat sempurna. Ya, dengan pikiran pangkatnya kalau ganjil sudah pasti lah bukan kuadrat sempurna. Lanjut. Ya, kalau sampai 8, 10 nggak bisa, kan gitu ya. Nah, 10 kan nanti akhirnya 2 pangkat 5. Nah, kita lanjut. 2 pangkat 12 lah kalau kayak gitu, ya kan. 14 nggak bisa, karena akhirnya kan 2 pangkat 7, berarti sampailah ke 16. Ya, jadi sampai level 16 ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 8. Ya. Kita bisa lakukan ini susun-menyusun, nanti dicocokkan. Ya kan. Cuman kalau kerjaannya ini aja, satu soal ini belum siap, waktu udah habis. Ya. Jadi treatmentnya nanti boleh dibuktikan. Dari 4 ini kita ambil. Ya. Kita ambil 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, 2 pangkat 8, and ya. 4, mana 2 pangkat 4, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 8. Ini kalau kita akarkan, ya, nah, sampai sini, ya. Nanti kalau perlu pembuktiannya dengan merangkai satu-satu bisa, ya. Kenapa sampai 2 pangkat 8 aja? Kenapa nggak sampai 32? Kan begitu ya. Kenapa nggak sampai 16? Apa? Ini kan 16. Kenapa nggak sampai 24 segala macam? Ya bisa, nanti nyopot satu-satu lalu jumlahin. Kan gitu ya. Tapi nggak kerjaan lah ya, namanya Olimpiade nggak sempat. Ini triknya begini. Ya. Nah, ini aja kita akarkan. Ya, ini kan pangkat 1, pangkat 2. Akhirnya kan diakarkan pangkat 3, pangkat 4. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Hasilnya adalah 2 pangkat 10. Hasilnya adalah 1024.